Saudara, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah online kita untuk mata kuliah tafsir PL1. Hari ini kita masuk dalam pertemuan yang ke-7, tanggal 27 Oktober 2020. Saudara, kita masuk dalam poin yang keempat, ya, poin D, akibat-akibat dosa manusia. Nah, untuk kata Ibrani arum yang artinya cerdik, tapi arom artinya telanjang, menunjukkan pada permainan kata-kata semacam kesamaan dengan Allah yang disebabkan karena mengikuti nasihat iblis. Adalah suatu kesamaan dengan iblis secara keagamaan. Nah, pertama, pasal 3 ayat yang ke-7 tentang Adam dan istrinya. Dikatakan poin A, terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Bedanya dengan ayat 25 Kejadian pasal 2, bahwa persepsi mereka berubah dahulu. Ketelanjangan mereka baik dan kudus, sekarang ketelanjangan mereka memalukan. Tetapi malu terhadap siapa? Malu terhadap sesama. Mulai saat itu hubungan di antara manusia itu berubah. Ya. Penyimpangan mengakibatkan rasa malu. Rasa malu membuat mereka bersembunyi dan berusaha membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Nah, saudara, untuk pasal 3 ayat 7 ini, setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, ya, melanggar perintah Tuhan dan mengikuti kemauan iblis, akhirnya mereka makan buah, Hawa dan Adam. Lalu dikatakan bahwa terbukalah mata mereka. Ya, jadi sebelumnya mata mereka tertutup, enggak, sebelumnya juga terbuka. Tapi kali ini terbuka dalam pengertian bahwa mereka bisa melihat ketelanjangan mereka. Dan ketelanjangan mereka itu merupakan hal baru setelah mereka berbuat dosa. Nah, sebelumnya mereka tidak melihat tentang ketelanjangan mereka. Mereka menganggap bahwa hal yang dulu ketika mereka dalam keadaan telanjang, mereka tidak merasa malu karena mereka tidak melihat ketelanjangan mereka. Nah, sekarang setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka melihat ketelanjangan mereka karena dikatakan bahwa terbukalah mata mereka. Nah, jadi apakah ada hal yang baru dalam hal ini setelah mereka berbuat dosa? Mereka tambah pintar? Juga tidak. Malah mereka tahu tentang hal-hal yang jahat, yaitu tentang keberadaan mereka sendiri sebagai orang manusia yang telanjang. Mereka malu terhadap siapa? Mereka malu terhadap sesamanya, ya. Dan dikatakan bahwa mulai saat itu Adam dan Hawa komunikasinya buruk, rusak, ya. Setelah ada dosa masuk
dalam kehidupan mereka. Penyimpangan yang dibuat oleh Hawa dan Adam membuat mereka merasa malu. Mereka merasa takut, ya, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sebab itu mereka bersembunyi. Nah, di samping mereka bersembunyi, mereka juga berusaha membuat cawat, ya, untuk menutupi ketelanjangan mereka dengan daun pohon ara. Nah, jadi sebenarnya pada dasarnya Adam dan Hawa tidak mendapatkan pengetahuan yang ditawarkan oleh iblis bahwa kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tidak ada pada Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa. Yang ada adalah pengetahuan tentang kejahatan. Yang ada adalah pengetahuan bahwa mereka telanjang. Yang ada terjadi adalah bahwa pengetahuan bahwa mereka, ya, bersembunyi karena rasa malu dan rasa takut. Jadi selebih dari itu tidak ada pengetahuan yang baru untuk mereka. Poin B mengatakan bahwa rasa malu yang diakibatkan karena ketelanjangan badan, pasal 2 ayat 25, mengungkapkan kesadaran akan ketelanjangan batin. Pengambilan kemuliaan, kekudusan dari jiwa dan usaha manusia untuk menutupi ketelanjangan batin dengan membuat cawat, memperlihatkan bahwa manusia untuk menemukan jalan yang hanya membawa kepada kebingungan. Nah, saudara, apa yang dilakukan manusia sangat-sangat memalukan, karena ketelanjangan yang mereka alami bukan saja ketelanjangan jasmani, badani, tetapi ketelanjangan secara jiwa. Mereka rasa malu, rasa takut, ya. Jiwa mereka terancam dengan rasa malu dan rasa takut. Nah, dan ternyata cawat yang mereka usahakan untuk menutupi ketelanjangan badania tidak bisa menutupi ketelanjangan jiwa mereka. Dan ketelanjangan jiwa mereka ini dalam arti tidak bisa ditutupi dengan cara jasmani, kecuali ditutupi oleh Allah sendiri. Nah, dalam keadaan yang membingungkan, ya, ayat-ayat dalam kitab Kejadian pasal 3 dikatakan bahwa Tuhan menutup aib mereka dengan membuat pakaian dari kulit binatang. Ada yang dikorbankan untuk menutupi aib mereka, aib jasmani dan aib jiwa. Nah, sehingga kebingungan mereka untuk menutupi ketelanjangan mereka terselesaikan, walaupun hanya untuk sementara.